Ternate. Itu 23. Jualan satu, berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kepentingan kita dijuangkan Kabupaten Ternate resmi dibuka dan Tapi di sana masih Jadi, lain. oh tapi cuma ada satu mesin. Cuman ada. Tapi kalau berapa hari masih buka? Iya tadi Pak Sada bilang. Jadi bisa mau ganti digeser. kartu di sini, isi pulsa, bayar tagihan, daftar, perbaikan data profil. Ya. Saat ini total mesin kami ada 5 yang tersebar di Maluku Utara. Termasuk di kawasan ini. Belo, di Lelele, Ya. Selamat datang Bu, tentu saja kami Bu, bisa kami. Bu Sherly atas kehadirannya bersedia menyempatkan waktu untuk ke sini. Ini kehormatan bagi kami dan terus terang kami sangat bangga atas kehadiran Ibu di tempat ini. Jadi hari ini kami berencana untuk meresmikan kantor operasional kami, Bu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan kuasanya kita bisa hadir di sini menyaksikan langsung pembukaan kantor operasional Telkomsel. Kita Provinsi Maluku Utara sangat mengapresiasi pengembangan Telkomsel yang terjadi di Maluku Utara, menghadirkan konektivitas karena kita sadar di dunia digital saat ini dengan semuanya membutuhkan internet. Konektivitas itu bukanlah privilege, tapi konektivitas itu adalah kebutuhan dasar. Saya juga memberikan apresiasi kepada program CSR dari Telkomsel yang sudah memberikan bantuan internet IndiHome dan perlengkapan sekolah dan laptop ke beberapa sekolah. Terima kasih atas kepedulian sosialnya. Harapannya signalnya semakin baik dan semakin stabil, ada kerjasama, sinergitas, kolaborasi yang baik antara Pemprov, Pemkap, Dinas Pendidikan dengan Telkomsel. Kalau ada pembangunan baru lagi Pak, jangan dibangun di Ternate lagi, bangunnya di Sovivi. Karena masa depan Maluku Utara adanya di Sovivi. Kita sudah berkomitmen untuk membangun Sovivi untuk menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Seluruh bangunan baru, kementerian lembaga kita arahkan ke Sovivi. Pemprov pun berkomitmen untuk membangun perumahan ASN di Sovivi. Sovivi pun akan ada penyebaran ke arah Oba maupun ke arah Rioribati ke Halmahera Barat, sehingga mungkin dalam perencanaan masa depan konektivitas yang ada di daerah Oba dan ada di Sovivi dan di Rioribati Halmahera Barat arah menuju ke Sidamoli untuk diperhatikan karena pembangunan ke depan akan menuju ke sana. Begitupun kita saat ini sedang membuka jalur Transkiaraha dari Sovivi ke Ekor Sebaim dan dari Ekor Sebaim akan langsung motong ke Kobe. Kenapa? Karena di Kobe itu ada airport, sudah ada airport dengan fasilitas international airport yang ke depan akan kita manfaatkan untuk menjadi konektivitas menuju ke Sovivi, sehingga ke depan dari Jakarta bisa langsung mendarat di Kobe menggunakan airport yang dibangun oleh IWIP, dan dari situ perjalanan sekitar 1 jam, 1 jam setengah sudah bisa menuju Sovivi. Bahwa penting memiliki konektivitas signal, tetapi juga penting memiliki konektivitas darat dan laut. Itu masih menjadi PR untuk Provinsi Maluku Utara. Jadi pesan saya kepada manajemen Telkomsel, jika ke depan ada pembangunan-bangunan lagi, maka diharapkan pembangunannya di Sovivi. Ternate.
juara 1. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kepentingan kita ini warga Kantor Operasional Saunari resmi dibuka dan Tapi di sana masih Jadi, lain. tapi cuma ada satu mesin. Cuma ada. Tapi kalau Grapari masih buka. Iya tadi Pak Sana bilang. Jadi bisa mau digeser. ganti kartu di sini, isi pulsa, bayar tagihan, daftar, perbaikan data profil. Ya. Saat ini total mesin kami ada 5 yang tersebar di Maluku Utara. Termasuk Jadi di di kawasan. Sobelo, di Lelilat, Pasang di kantor gubernur aja. Enggak, PTSP kali ya. Jadi kalau saya sebenarnya di Sofi itu mau bikin kayak ada kayak satu lounge gitu untuk pelayanan dasar. Nanti mesinnya bisa titip di situ. Jadi masyarakat Halmahera nggak perlu kesini, mereka bisa. Baik, sama ini Ibu pesan nanti kan kalau Sofifi itu kita ada minimal Grapari mini apa Grapari lah di Sofifi. Ya. Kalau nggak mau satu bangunan sendiri, karena saya akan bikin satu lounge, bisa satu stand aja. Satu stand di lounge. Jadi kayak bikin mall pelayanan terpadu. Cuman kan itu bisa level kabupaten kota. Ini kita bikin untuk provinsi, lebih ke pelayanan dari kementerian lembaga, Kita Telkomsel. ada dan situ. gitu. Baik, nanti kami rapat koordinasi. nanti yang di kantor gubernur bisa kita modifikasi langsung dengan yang butuh WNA. Iya. Jadi kalau warga negara asing itu bisa langsung Jadi bisa melayani registrasi WNA yang kita pasang di web yang bisa melayani registrasi WNA. Oh, oke. Oh, cengke aku. Silakan. jengke aku. Ini ruang meeting. Sebentar ruang meeting. Bawa Sola, kamar mandi. Ada buat berapa lantai? 2 lantai. Ini 2 ruko ya? 2 ruko, 2 lantai. Jadi memang awalnya meeting di lantai 5. Sini bisa kita khusus untuk wanita menyusui. Bisa langsung. Ini ruang pelayanannya, ruang kerjanya kami. Ruang kerjanya sistemnya open office gitu. Jadi nggak perlu ada meja-meja khusus. Mungkin ada loker-loker aja yang penting. Nggak ada drawer juga ya? Kalau di locker ya? Di loker semua nggak ada. Kita Karena sudah nggak ada dokumen ya? ya Semuanya lindas kan. policy. Jadi biar ada dokumen bisa keluar segala macam. Lindas policy. Ini Bu, VP yang bertanggung jawab ke government nanti Oke. khusus datang ke Sofifi ya nanti Ya, untuk dengan nyiapin. Salah satu solusi Kadis yang kemarin, Kominfo ya? Ya. ya, kemarin solusi yang buat finger itu Karyawan total. Total karyawan kita 11 orang. Oh, dikit. Organik 11 ditambah dengan 13 outsource. 13 outsource tuh datang kadang-kadang. Enggak, Halo Ibu. masuk tim. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang Iya. Telkomsel. Jadi ini wilayah kami Pak, Ibu ya, Morotai sampai Taliabu. Kami sekarang mengoperasikan sekitar 564 site regular. Tapi bukan cuma tempat ini, kami juga mempunyai beberapa site. Titik merah itu apa? BTS. BTS kita. Total berapa? 564 yang reguler, Bu. Itu sama kan BTS Telkomsel Bakti, BTS itu sama. Ini luar dari Ini luar Bakti, Ini di luar luar Bakti. Bakti. Oh, 500 ini di luar Bakti. Yang Bakti. Di luar Komdigi punya berarti ya? Ini merah putih, ada yang Oh. segitiga putih ini bakti. merah putih, Oh. ada juga Bakti. Yang hijau? Bakti blank spot, Yang hijau, Uso blank spot, dan Bakti. Yang hijau itu apa? Blank spot. Uso blank spot, kita maksudnya di. Siapa yang mau isi itu blank spot? Maksudnya nama programnya Uso blank spot, tapi sudah ada setnya. Sudah ada site. Pengelolanya siapa? Tapi sudah ada signal belum? Telkomsel kolaborasi sama Bakti. Sudah sama Bakti, Bang. sudah ada signalnya belum yang di hijau-hijau itu? Sudah. Ini nggak bisa touchscreen. Gede. Karena kita Yang bisa- merah kapasitasnya agak gede. Karena kita Regular bisa, pasang Center pertumbuhannya di situ Iya, ya, orang-orang tik banyak. dan pasang radio IP. Yang hijau-hijau itu Ini set yang kolaborasi dengan Bakti. berarti signalnya belum maksimal. Sinyal ada tapi terbatas, Bu. Karena Itu gimana biar bisa. gimana supaya maksimal? Pengelolanya sama Bakti, Bu. Jadi kemarin waktu Ibu pertemuan dengan teman-teman Telkom Group waktu sebelumnya, Iya. kita kemarin kan sarankan menyurati Menteri ya, Ibu Putih Hafiz. Udah saya suratin. Sudah ya. Nah memang dari kementerian lewat Bakti nanti yang bisa mengupgrade ini.
Karena Ya, sebenarnya sudah dilewat bakti mengupgrade itu dikasih kontrak ke Telkomsat dari 2 Mbps menjadi 8 Mbps. Kontraknya dari Januari 2025. Tapi sampai Belum sekarang jalan ya, Bu. belum jalan. Iya. Nanti kita coba cek Ke bakti ya. Saya pertemuan dengan Telkomsat per awal Oktober tuh belum jalan. Nanti saya call di rootnya. kemarin juga sempat. Bolanya di Komdigi. Oh, komoditi ya. Terus Ibu, kemarin juga kami sempat berkolaborasi dengan Kominfo seprovinsi yang di Wedan. Wakor di Ya, Wedan. ada sekitar 55 site yang kita sepakati untuk kita bangun. Tahun 2008. Dari 55 itu ada 10 yang Ini yang di ya titik putih ini Bu, yang bulat-bulat. Ini plan untuk 55 request 55. sebelumnya. Artinya sinyalnya akan membaik, lebih baik. itu program lagi Bu. Jadi bukan dengan bakti. Jadi memang inisiatif Telkomsel hasil rakor kita waktu bulan Juli Bu dengan teman-teman Kominfo Di di Wedan. wilayah Maluku Utara. Seperti itu. Dan 10-nya alhamdulillah sudah berprogram. 45-nya Tahun depan berapa? 45 kita coba target. Oh, 45 selesai tahun depan. Ya, Kita coba targetkan masuk ke dalam program. Jadi Telkomsel akan punya 55 tambah 50 jadi Ya, 100. untuk yang reguler Bu. Ya, yang Belum reguler. di luar yang wilayah enterprise. Oke. Dari kami. Ya, uji coba aja satu tempat yang emang nggak ada signal dengan pakai repeater, apakah bisa? Terutama yang sudah terima Smart TV, terus kita uji coba pada project. Nanti kita minta koordinatnya juga supaya kita coba Pak Kadis nanti cek. cek dari sisi Kantor Telkomsel hari ini kemudian tadi kita juga dengar ada bantuan internet untuk beberapa sekolah. Ya, tadi kan sudah penyerahan, ada bantuan 10 IndiHome ya buat 10 sekolah, kemudian ada bantuan 50 Orbit itu untuk penguat signal di 50 sekolah juga. Kemudian ada bantuan perlengkapan sekolah, tas sekolah, dan beberapa sekolah ada dikasih laptop ya. Ya. Ibu, yang berikutnya tadi kita bantuan di beberapa kabupaten kota, apakah ke depan juga akan prioritas di beberapa wilayah yang tertinggal dan punya jaringan internet? Kalau program itu kan tadi bantuan dari Telkomsel, CSR. Kemudian kalau bantuan program dari Dinas Pendidikan kan kita sudah alokasikan tahun ini untuk ada beberapa titik Dinas Pendidikan sudah alokasikan anggaran untuk pasang internet. Dan tadi juga udah diskusi dengan Telkomsel untuk daerah-daerah. Kita tuh masih punya 200 sekolah yang signalnya kurang bagus. Nanti dari situ akan dievaluasi oleh Telkomsel mana yang bisa kasih penguat signal saja, nggak perlu satelit baru. Yang kemudian bisa pakai penguat signal nanti dipasang repeater aja. Kalau yang memang nggak bisa baru kita pasang satelit baru untuk signal. Tanggapannya soal kemarin ada siswa yang keracunan MBG dan tadi ibu ke dapur-dapur yang Iya, kemarin dapur terkait sementara lagi ditutup dan makanannya sedang masuk ke lab untuk diperiksa, hasilnya seberapa belum keluar. Kemudian tadi saya kunjungan bersama dengan Kadis Kesehatan dan Kadis Pendidikan untuk melihat dapur-dapur di Ternate kan ada 13 FPPG dan itu sudah disurvei oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Kita mau melihat bagaimana standar dapurnya mereka yang sudah sesuai bisa diberikan rekomendasi. Saat ini kan dibutuhkan sertifikasi higienis. Tapi ya sertifikat itu dikeluarkan oleh kabupaten kota, Pemprov hanya memberikan rekomendasi. Ya, atensinya pertama SOP di dapur masing-masing harus dijalankan. Sertifikat higienisnya harus dievaluasi, jika memenuhi standar baru bisa dapat sertifikat higienis. Itu pun harus ada evaluasi setiap bulannya. Tadi saya kunjungan ke 3 dapur pun ada beberapa catatan yang harus mereka tingkatkan, mulai dari jam masak, dari penyajian, tempat cuci, dan lain-lain. Karena itu kan makanan ya, jika prosedurnya tidak dilakukan sesuai SOP ya tentunya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan melakukan pencegahan.